Shalom, selamat berjumpa bersama Jemaat Hamasyiah dalam pembahasan penyesatan pengajaran Jalan Tuhan. Sebelumnya, mari berdoa. Terpujilah Bapa yang Maha Tinggi di Samayim. Kami melalui video ini memberitahukan penyesatan terhadap Jalan Tuhan, agar umat mengetahui dan berbalik kepada kebenaran. Di dalam nama Juru Selamat Yahshua Hamasyiah, kami berdoa, Amin. Telah 2 abad Jalan Tuhan atau Derek Elohim telah diserongkan, tetapi umat merasa baik-baik saja, sebab gereja hanya mementingkan ibadah daripada membuka kebenaran jalan Tuhan, sehingga penyesatan tetap berlanjut. Di sini saya memakai istilah Jalan Tuhan atau Derek Elohim yang sesuai dengan sebutan di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 25. Terjadinya penyesatan. Permulaan penyesatan Jalan Tuhan dipengaruhi oleh pertama, unsur antisemit atau kebencian kepada Yahudi. Kedua, pengaruh penyembahan berhala atau pagan. Ketiga, penerjemahan kitab suci tanpa dasar keimanan tapi politik. Di tahun 66 sampai tahun 70 Masehi, di Yerusalem terjadi perlawanan terhadap penjajah Romawi. Jenderal Titus berhasil memadamkannya dengan pembantaian, perampasan, dan penghancuran bait suci. Dimulai tahun 98 Masehi, gereja di Antioquia yang dipimpin Uskup Ignatius mulai memisahkan diri dari pengajaran Yahudi dengan melarang mengajarkan Torah menurut pendapat mereka bertentangan dengan kasih karunia. Kemudian disusul oleh Justinus Martir, Clement dari Alexandria, Origen Eusebius, dan John Chrysostomus yang dijuluki si mulut emas, seorang uskup Antioquia yang antisemit. Tahun 135, Kaisar Hadrianus mengganti nama Yudea menjadi Palestina untuk menghapus jejak Yahudi. Pada tahun 225 Masehi, muncul pengajaran Trinitas yang dicetuskan Tertullianus, seorang penyembah berhala yang menjadi bapak gereja di Afrika. Kemudian ditambah campur tangan Kaisar Konstantinus yang berniat membuat agama baru bagi kerajaan Roma. Tahun 321 Masehi, ibadah hari Sabat Tuhan dipindah ke hari Minggu atau Sunday, disamakan dengan kebaktian kepada Dewa Matahari dari agama Mitras. Pada tahun 325 Masehi, melalui Konsili Nisea, lahirlah Kredo, Katolik sebagai agama baru kerajaan Roma dengan dasar pengajaran Tuhan yang dirubah. Merubah hari Paskah bagi Tuhan menjadi peringatan Ester atau Istar agama Mitras. Pada tahun yang sama, Trinitas ditetapkan menjadi ajaran di gereja-gereja. Juga pada tahun 326 Masehi, ditetapkan tanggal 25 Desember yang adalah peringatan ulang tahun Dewa Matahari yang tak terkalahkan atau Dies Natalis Solis Invicti, dijadikan hari kelahiran Yesus Kristus. Tahun 327 Masehi, Konstantin memerintahkan Hieronymus menerjemahkan kitab suci Ibrani ke bahasa Yunani. Sekalian
merubah nama-nama Ibrani yang telah tertulis di kitab suci. Melalui konsili-konsili selanjutnya ditetapkan banyak perubahan ajaran jalan Tuhan untuk melengkapi agama baru mereka. Di tahun 431 dimulai pengutusan perawan Maria sebagai Ratu Surga. Pada tahun 594 Masehi diadakan pengajaran purgatori atau api penyucian. Abad ke-11 Masehi menetapkan selibat bagi para imam atau tidak kawin seperti imam-imam pagan. Tahun 1090, doa rosaria mulai diajarkan. Tahun 1190 dilaksanakan penjualan indulgensi atau surat pengampunan dosa. Mulai tahun 1229 ada peraturan umat tidak boleh membaca Alkitab. Dan pada tahun 1311 dimulai pembaptisan anak. Di tahun yang sama dimulai baptis percik di Ravenna. Pada tahun 1582 Masehi, Paus Gregory ke-13 memberlakukan kalender yang berdasarkan matahari. Sekarang disebut kalender Masehi. Dari semua penyesatan-penyesatan tersebut, lengkaplah sudah terbentuk agama baru, Katolik. Bahkan Israel sebagai negeri asal kebenaran dipaksa melaksanakan ketetapan-ketetapan tersebut dengan ancaman akan membunuh imam besar Hillel II. Penyesatan tersebut terbawa sampai sekarang di gereja-gereja, walaupun tidak seluruhnya. Firman mengatakan di dalam Yakobus 2 ayat 10, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebagai penutup kami berdoa, semoga umat yang rendah hati serta mengasihi Tuhan memahami penyesatan itu dan meninggalkannya, seperti di dalam Wahyu 18 ayat 4. Shalom.